Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Serius? Iya, kita serius. Kita semua jadi cepat. Segala jadi. Oke. Berdoa mulai dengan keras masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak, sebelum lanjut ke materinya, kita absen dulu yang anak. Yang pertama, Serius Rawa, ada Pak. Nanda, Saputri, Saya Pak. Jerry Hartawan, saya Pak. Robi Santoso nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ada kabar? Ini ada surat. Bentar lagi berlibur ya Pak? Oh, libur. Ya Pak. Apa? Yang lalu nggak usah. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak akan kasih video. Silakan teman-teman tonton dan catat yang menurut teman-teman penting. Boleh buka aja Pak ya? Boleh sekalian nyatet dari yang ini. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep nasi goreng Jawa. Ini resep andalanku banget ya. Kalau punya sisa nasi semalam atau sisa nasi berkat, langsung aja di video nasi goreng Jawa kalian ini pasti suka sih sekeluarga. Karena rasanya emang bener-bener enak banget. Itu juga sangat simpel dan gampang. Yang penasaran apa aja bumbunya, langsung aja yuk ke cara membuatnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 2 piring nasi dingin. Kemudian untuk bumbu nasi goreng Jawanya, untuk 2 porsi ya, aku pakai 4 buah cabai merah besar, aku pakai 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok teh terasi matang, dan cabai rawit secukupnya sesuaikan dengan tingkat kepedasan. Lalu ada telur, sawi, dan irisan daun bawang, kecap manis, setengah sendok teh lada bubuk, dan juga garam serta penyedap. Untuk resep lengkap dan takaran, silahkan teman-teman cek di video atau di deskripsi ya. Langkah pertama, bumbu ini akan kita ulek dulu dengan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan terasinya sampai lembut. Kalau sudah, kita akan sisihkan. Maka selanjutnya kita akan panasin minyak, lalu kita tumis bumbu tadi yang sudah kita ulek. Oke, kita tumis ya bumbunya sampai benar-benar tanak dan matang. Untuk menumisnya aku pakai go happy garlic notebook yang ukuran 32 cm besar dan memuaskan banget. Lapisannya 7 layer dan kau cek kolom deskripsi untuk detail produk ya. Nah ini bumbunya sudah aku tumis sampai benar-benar matang. Kalau udah masukin telur ayam, lalu kita orak-arik bareng bumbunya. Nah 1 telurnya tadi aku cemplungin ya buat pendamping nasi gorengnya nanti. Tumis dan orak-arik telurnya sampai matang. Aduk rata kayak gini juga gak masalah. Kalau udah, baru kita masukin nasi dingin tadi yang sudah kita siapkan. Nah setelah nasi masuk, langsung aja kita bumbuin, masukin irisan daun bawang, sayurannya, kecap manis, garam. Untuk lada bubuk ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Kalau aku pakainya dikit aja supaya nggak terlalu berbeda rasa lada. Atau kalau kalian nggak suka juga boleh banget buat di skip. Oke teman-teman, langsung aja kita aduk nasi gorengnya bareng bumbu sampai tercampur merata ya. Pastikan tercampur dan tidak ada yang masih bergerindil supaya enak gitu ya makan nasi gorengnya.
klik tombol like, komen, juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah teman-teman bisa lihat kalau yang jadi tanggap apa ini aja dalam video di atas? Tentang bagaimana pun nasi goreng dari bahan yang ada, Pak. Kalau serius sama atau Kalau tanggapan aku dari cara bikin nasi gorengnya dari bahannya itu. Jadi caranya cukup memahami. kalau Yepi? Itu langkah-langkah membuat nasi goreng yang praktis ya. Kalau Nanda gimana Nanda? Resep bahan-bahan cara membuat nasi goreng. Nah, iya, jawaban teman-teman semuanya betul. Jadi materi kita pada hari ini adalah teks prosedur. Apakah di sini teman-teman sudah tahu teks prosedur atau pernah pelajari sebelum kelas ini? Belum Pak, tapi kata-katanya nggak asing ya. Iya, tapi mungkin teman-teman sering menggunakan teks prosedur atau dalam kehidupan sehari seperti memasang kompor gas, memasak indomie. Jadi teks prosedur. Jadi di sini kita akan belajar pengertian, ciri-ciri teks prosedur dan contoh. Tadi kan sudah ditampilkan contoh teks prosedur. Jadi tadi yang teman-teman sudah bilang tadi betul semua. Jadi pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu agar tujuan tertentu dapat tercapai dengan benar dan efisien. Jika teman-teman melangkah atau saat melakukan sesuatu tidak pas atau tidak sistematis akan terjadi yang kesalahan atau yang fatal. Jadi saat teman-teman misal contoh memasang kompor gas, tidak mungkin langsung di gasnya, maka akan terjadi ledakan atau yang akan cedera pada teman-teman semua. Jadi yang selanjutnya adalah ciri-ciri. Jadi ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu berisi langkah-langkah yang sistematis seperti yang tadi, yang nasi goreng ada bahan, ada cara pengerjaannya. Terus yang kedua itu menggunakan prioritas seperti lalu, adukan, ya. Terus yang ketiga memakai kata kerja seperti memasak, mengarahkan kompor. Yang keempat adalah kondisi kronologis sama seperti yang menggunakan kalimat perintah lalu, kemudian gitu. Terus yang kelima tujuan jelas dan spesifik. Tadi kan yang membuat nasi goreng yang baik dan enak lah, gitulah. Yang selanjutnya bisa menyertakan bahan dan alat seperti tadi kan ada alat seperti telur, nasi, bahan. Terus yang ketujuh bersifat objektif dan faktual secara fakta, secara penjelasannya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ya mungkin udah sering terjadi di kehidupan teman. Terus apakah jadi di sini Bapak akan memberi tugas kepada teman-teman semua untuk minggu depan. Jadi teman-teman akan dibagi dua kelompok. Terus teman-teman akan dua kelompok itu akan membuat prosedur. Bisa dari video atau presentasi langsung. Iya. Jadi tugas akhirnya teman-teman bisa buat prosedur dalam bentuk video. Durasinya kurang lebih 5 menit. Pak, tapi ini bukan nasi makanan. Tak harus makanan, boleh berupa cara masak merakit keras batu, keras meja. Ya. Oh jadi ada pertanyaan lain? Oke. Tadi penilaian di sini teman-teman dinilai keaktifan kelasnya, keaktifan tugasnya, dan jawabannya harus jelas saat bikin video dan harus sesuai ya, sistematis. Jadi sampai di sini apakah semuanya paham teman-teman? Paham, Pak.
Untuk contoh lainnya akan Bapak share di grup kelas. Ya, tadi kan satu contoh, dan Bapak ada 2 contoh lain lagi supaya menjadi patokan teman-teman untuk bikin video tugas akhirnya. Jadi sampai di sini penjelasan Bapak tentang tag prosedur, jadi tag prosedur dan contoh tag prosedur. Apakah teman-teman paham? Dan Bapak akhiri dengan kita akan baca doa sama-sama dipimpin oleh kedua kelas kami, Jerry. Baik, Pak. Doa mulai. Terima kasih teman-teman atas hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti dalam perjalanan pulangnya lancar dan selamat. Jadi Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.